Penyakit demam berdarah ditularkan oleh nyamuk dan mengancam hampir setengah nyawa penduduk dunia. Saat nyamuk menghisap darah, nyamuk demam berdarah melepaskan air liur yang mengandung virus. Saat masuk ke dalam tubuh, virus menginfeksi sel pertahanan tubuh di bagian kulit. Lalu virus menumpang masuk ke dalam saluran limfatik atau pertahanan tubuh tanpa terdeteksi. Virus yang menginfeksi ini lalu merangsang reaksi peradangan yang kuat yang menyebabkan berbagai keluhan. Virus terus berkembang biak dan memperbanyak diri. Lalu virus mulai menyebar melalui aliran darah. Pada beberapa orang, demam berdarah bisa menyebabkan kondisi yang parah, seperti perdarahan akibat kadar trombosit yang turun dan juga kebocoran plasma atau cairan tubuh. Saat nyamuk lain menghisap darah penderita demam berdarah, nyamuk tersebut membawa virus demam berdarah dan dapat menularkan virus pada orang lain, menyebabkan penyakit demam berdarah mewabah. Masa inkubasi penyakit demam berdarah itu sekitar 7 hari. Jadi sejak digigit sampai menimbulkan gejala itu kurang lebih bisa 7-14 hari. Lalu kemudian masuk ke timbulnya gejala yaitu di fase demam bisa 0-7 hari. Atau bisa juga demam selama 4-5 hari. Lalu nanti memasuki fase selanjutnya yaitu fase kritis selama 1-2 hari. Di fase demam ini yang bisa berlangsung selama 7 hari atau bahkan 10 hari, seseorang akan merasakan nyeri kepala, nyeri sendi, dan berbagai keluhan dari demam berdarah, serta yang khas itu adalah kondisi masih demam. Selanjutnya di fase kritis yang berlangsung 1-2 hari, jadi 24-48 jam, di sini pasien menjadi tidak demam. Kebanyakan orang awam menyangka di fase tidak demam ini adalah fase penyembuhan, padahal di sini adalah fase kritis yang berlangsung 1-2 hari. Di fase kritis inilah yang perlu diwaspadai karena keparahan demam berdarah dapat terjadi di fase ini. Setelah melewati fase kritis selama 24-48 jam, pasien akan memasuki fase pemulihan atau recovery. Di sini pasien sudah tidak demam dan memasuki fase pemulihan. Jadi meskipun tidak demam, tidak perlu khawatir, beda dengan fase kritis yang menjadi titik terberat dari penyakit demam berdarah. Demam pada demam berdarah ini dikenal dengan siklus pelana kuda. Demam akan menjadi tinggi yaitu di fase demam, lalu suhu turun di fase kritis, dan akan naik sedikit sebagai tanda di fase penyembuhan. Di fase demam membutuhkan banyak cairan karena demam dapat menyebabkan dehidrasi akibat peningkatan suhu tubuh. Selain itu, infus diperlukan untuk berjaga-jaga di fase kritis di mana bisa berisiko terjadi perdarahan atau shock, yaitu kondisi kekurangan volume darah atau cairan akibat dari kebocoran plasma tubuh. Untuk nilai laboratorium darah pada saat demam, trombosit akan semakin menurun hingga ke fase kritis, sedangkan hemotrokit atau nilai kekentalan darah akan semakin meningkat yang menunjukkan pasien kekurangan cairan, sehingga diperlukan banyak minum dan terapi cairan infus.